Bab 30. Keahlian Dewa Bisnis. Saat sedang beristirahat setelah selesai menghabiskan makanannya, sambil menikmat wine bersama yang lainnya di gazebo, Kenzo yang teringat dengan hadiah 2 kali kesempatan memutar roda keberuntungan. Dirinya pun langsung mengambil ponsel bututnya untuk mencoba peruntungannya bisa mendapatkan kemampuan baru apa lagi. Kemampuan Dewa Saham sudah tak ada sekarang digantikan kemampuan telekinesis. Kemampuan untuk apa itu dan apa gunanya untukku? Gumam Kenzo dalam hati yang langsung dibuat penasaran dengan pilihan kemampuan baru yang telah disiapkan oleh sistem AI untuknya. Kemampuan telekinesis adalah kemampuan untuk mempengaruhi pergerakan sebuah objek dari jarak jauh dengan hanya menggunakan kekuatan pikiran atau telepati saja, Tuan. Jawab sistem AI menjelaskan. Walaupun aku tak mengerti manfaatnya apa untuk diriku kalau sampai memiliki kemampuan tersebut, tapi tak masalah juga bukan karena semua ini gratis hadiah dari sistem. Gumam Kenzo yang langsung memutar roda keberuntungan di ponsel bututnya. Beberapa saat roda keberuntungan berputar, setelah sedikit demi sedikit mulai melambat dan akhirnya kemampuan baru yang didapatkan oleh Kenzo adalah keahlian Dewa Bisnis. Bagus, aku mendapatkan kemampuan yang sangat aku butuhkan untuk sekarang ini. Tolong sistem pasangkan langsung keahlian Dewa Bisnisnya. Gumam Kenzo yang sangat senang dan tak sabar ingin segera memiliki kemampuan barunya. Setelah keahlian Dewa Bisnis telah didapatkan oleh Kenzo, kembali sistem memberikannya pilihan kemampuan baru yaitu Tabib Dewa. Kamu sedang melihat apa? Kelihatannya gembira sekali. Ucap Adelia yang sedari tadi terus memperhatikan Kenzo yang sedang memainkan ponsel bututnya. Gak ada apa-apa. Aku hanya sedang membaca artikel lucu saja di Google. Balas Kenzo. Ponsel merek apa itu? Kelihatannya ponsel keluaran lama. Kenapa kamu masih menggunakannya? Bukankah kamu sudah memiliki ponsel yang lebih bagus? Sahut Ambres yang langsung menyela. Ini ponsel pertamaku dan sangat berarti untukku. Jadi aku akan tetap selalu menggunakannya dan tak mungkin terganti dengan ponsel terbaru. Balas Kenzo. Ponsel lama saja kamu masih jaga sampai sebegitunya. Pasti kalau punya pacar tentunya kamu akan sangat setia. Kalau boleh tahu apakah kamu sudah memiliki pacar, Ken? Ucap Lily yang langsung membuat Adelia serta manajer Cindy seketika serius menunggu jawaban Kenzo. Belum. Jangankan memiliki pacar, bisa dekat dengan wanita yang seusia denganku saja baru dengan kalian saja. Ini bukan karena aku memiliki kelainan seksual ataupun sombong. Namun kalian tahu sendiri dulunya, aku hanya seorang pemulung dengan pendidikan sampai lulusan SMP saja. Balas Kenzo. Serius Tuan Ken? Dulunya Anda seorang pemulung dan hanya lulusan SMP saja. Sahut manajer Cindy yang tak mempercayai ucapan Kenzo. Benar itu manajer Cindy. Kenzo dulunya memang berprofesi menjadi seorang pemulung barang bekas di tempat pembuangan sampah akhir karena dirinya sudah menjadi yatim piatu semenjak dari kecil dan dibesarkan di panti asuhan kasih bunda. Namun entah bagaimana bisa sekarang dirinya menjelma menjadi seorang miliarder muda yang sangat kaya. Ucap Lily yang langsung menyela menjelaskan. Sudah kukatakan tadi bukan kalau untuk masalah itu, aku belum bisa menjelaskan pada siapapun dulu. Balas Kenzo. Tenang saja, kami tak memintamu untuk menjelaskannya sekarang. Karena aku hanya ingin tahu kamu sudah memiliki kekasih atau belum saja. Kalau sudah tahu begini kan, aku tak akan sungkan lagi. Ucap Adelia yang langsung membuat semua orang penasaran. Kode keras itu, Ken. Kalau aku tentunya langsung tancap gas nggak pakai rem lagi. Sahut Ambres yang langsung mengerti maksud ucapan Adelia. Itu kalau kamu karena banyak diomplos jadi nggak polos lagi. Tapi Kenzo berbeda sebab dia benar-benar masih pemula atau polos. Balas Lily. Mengetahui maksud ucapan Adelia, manajer Cindy pun langsung mengurungkan niatannya untuk mendekati Kenzo karena dirinya sadar kalau tak mungkin dirinya bersaing dengan Adelia memperebutkan Kenzo. Karena malam sudah semakin larut, Ambres serta Lily pun lebih dulu izin untuk kembali ke kamarnya disusul manajer Cindy yang juga ikut pamit kembali ke kantor pemasaran karena mereka sengaja memberikan kesempatan Kenzo berdua dengan Adelia. Apa kamu tidak lelah seharian sibuk menemaniku berkeliling layar?
Ucap Kenzo yang memecah keheningan karena sedikit grogi, hanya berdua dengan Adelia. Apakah kamu tak suka ku temani? Balas Adelia. Bukan itu maksudku. Tentu saja aku sangat suka bila kamu bersedia menemaniku. Aku hanya nggak mau kamu sampai kelelahan karena memaksakan dirimu menemaniku di sini. Ucap Kenzo yang menjelaskan maksud pertanyaannya. Aku sama sekali tak lelah sedikit pun. Malah aku sangat senang bisa menemanimu. Oh ya, besok kakek serta ayahku rencananya akan datang ke sini ingin berkunjung. Sekalian ada sesuatu yang ingin mereka katakan padamu. Balas Adelia yang langsung membuat Kenzo penasaran. Soal apa itu? Kenapa beliau repot-repot yang datang ke sini? Apa nggak sebaiknya aku saja yang datang menemui mereka? Tanya Kenzo. Aku nggak tahu keperluannya apa dan biarkan saja mereka yang datang ke sini menemuimu. Aku harap kamu tak perlu sungkan lagi kepada kami karena kamu sudah dianggap bagian dari keluarga Hartono. Jawab Adelia yang wajahnya langsung merona merah. Apakah keluargamu ingin mengajakku kerja sama bisnis? Kebetulan sekali kalau begitu karena aku sedang membutuhkan mitra kerja sama bisnis yang bisa dipercaya. Ucap Kenzo yang tak mengerti maksud ucapan Adelia. Ih, kamu ini nyebelin sekali. Kenapa terlalu polos sekali jadi laki-laki? Mereka datang bukan karena ingin membahas soal bisnis denganmu, melainkan ingin menjodohkan kita. Balas Adelia yang keceplosan mengatakan maksud serta tujuan kedatangan kakek serta ayahnya besok. Mau dong kalau dijodohkan denganmu. Sahut Kenzo yang tak sadar juga langsung refleks menjawabnya. Oh itu maksudku. Apakah aku pantas bersanding denganmu? Ucap Kenzo yang wajahnya langsung merah karena malu. Aku yang harusnya bertanya seperti itu kepadamu. Pantaskah aku bersanding denganmu Tuan Kenzo Wardana? Balas Adelia. Tentu saja pantas dan sangat pantas sekali malah. Tapi apakah kamu bersedia bersamaku? Lalu soal Nyonya Amanda bagaimana? Apakah beliau mengizinkanku juga dekat denganmu? Ucap Kenzo. Tentu saja aku bersedia dan untuk ibuku pasti akan merestui perjodohan kita juga. Balas Adelia. Berarti kita sekarang sepasang kekasih dong, karena kamu sudah bersedia menerimaku? Tanya Kenzo. Bila kamu juga bersedia menerimaku, tentu saja kita sekarang menjadi sepasang kekasih. Jawab Adelia. Makasih sayang, karena kamu bersedia menerimaku. Akhirnya setelah sekian lama, aku bisa memiliki kekasih dan gak sendiri lagi. Ucap Kenzo yang tanpa sadar karena terlalu bahagia. Dirinya langsung memeluk Adelia. Apakah sudah puas memeluknya? Ucap Adelia yang wajahnya semakin merah dipeluk oleh Kenzo. Maafkan aku yang sudah lancang memelukmu. Aku sungguh tak sengaja tadi dan itu karena ungkapan kebahagiaanku. Balas Kenzo yang langsung melepaskan pelukannya. Aku sama sekali tak keberatan. Hanya saja ini kali pertama aku dipeluk oleh seorang laki-laki selain kakek serta ayahku. Jadi sangat terkejut juga tadi. Ucap Adelia. Oh ya, besok kira-kira jam berapa kakek serta ayahmu datang? Apakah perlu aku menyiapkan sesuatu seperti mahar sebagai bentuk keseriusanku ingin melamarmu? Balas Kenzo yang tak sabar ingin segera bisa menikah dengan Adelia. Kenapa terburu-terburu sekali? Kamu cukup temui saja mereka dulu besok dan tak perlu menyiapkan apapun. Jawab Adelia. Baiklah kalau begitu. Dan sekali lagi terima kasih banyak karena kamu sudah bersedia menerimaku menjadi kekasihmu dan kapanpun aku siap bila diminta untuk bertunangan ataupun menikahimu. Ucap Kenzo. Sama-sama sayang. Aku pun juga sangat bahagia kamu bersedia menerimaku. Balas Adelia yang langsung merangkul lengan Kenzo dan kepalanya disandarkan di pundaknya. Mimpi apa aku semalam? Bisa mendapatkan berkah seperti ini. Rasanya langsung meleleh tubuhku mendengar panggilan sayang darinya. Gumam Kenzo dalam hati. Oh ya, kamu beneran sangat ingin memulai usaha bisnis baru? Tanya Adelia yang langsung menyadarkan lamunan Kenzo. Tentu saja itu benar.
Aku tak mungkin bukan mengandalkan menghasilkan uang dari judi batu mentah terus-menerus setiap hari. Karena pastinya aku tak akan seberuntung terus serta sebanyak hari ini mendapatkan uangnya. Jawab Kenjo. Tapi kamu mau bekerja sama dengan grup perusahaan keluargaku yang berada di bidang apa? Karena ada beberapa aspek bidang yang dicakup oleh grup keluarga Hartono saat ini. Apakah tidak sebaiknya kamu menjadi bagian saja dari kami? Nanti kamu bisa membantuku dulu di perusahaan yang telah diserahkan untukku. Bagaimana? Ucap Adelia. Untuk bekerja di salah satu perusahaan milik keluargamu, tentu saja aku menolak tawaran itu. Kalau begitu aku akan mengumpulkan uangku dulu untuk mendirikan perusahaan atau membeli salah satu perusahaan yang sedang berkembang, agar nanti aku bisa bekerja sama dengan salah satu perusahaan di bawah grup keluarga Hartono. Balas Kenzo menjelaskan rencananya. Aku bisa mengerti alasanmu menolak bekerja di salah satu perusahaan milik keluargaku, dan aku akan sangat mendukung bila kamu memiliki modal yang cukup besar. Sebaiknya kamu membeli mayoritas saham salah satu perusahaan yang sedang berkembang saja agar bisa kamu kelola serta pimpin sendiri daripada membangun perusahaan baru dari nol. Ucap Adelia memberikan sarannya. Rencanaku juga begitu sayang dan akan kulakukan secepat mungkin dalam waktu dekat ini. Balas Kenzo yang langsung setuju dengan saran yang diberikan oleh Adelia. Bab 31. Kemampuan baru. Ketika Kenzo teringat dengan kemampuan dewa saham yang dimilikinya, dirinya pun langsung mengajak Adelia untuk segera turun karena tak sabar ingin segera mencoba kemampuan barunya tersebut. Kenapa terburu-buru kembali? Apa kamu sudah lelah atau mengantuk? Tanya Adelia. Bukan begitu. Hanya saja aku ingin mencoba bermain di pasar saham. Siapa tahu saja aku bisa menambah pundi-pundi tabunganku agar secepatnya bisa mengakuisisi salah satu perusahaan yang sedang berkembang. Jawab Kenzo yang menjelaskan maksudnya mengajak Adelia segera kembali. Mendengar Kenzo ingin bermain di pasar saham, Adelia pun langsung dibuat terkejut karena dirinya tahu betapa beresikonya bermain di pasar saham dan sangat sulit juga untuk dipelajari apalagi oleh orang yang hanya lulusan SMP saja. Apa kamu yakin bisa bermain di pasar saham, sayang? Apakah kamu juga sudah memiliki akun di pasar saham luar negeri? Tanya Adelia. Baru saja tadi aku membuat akun di pasar saham luar negeri, dan seharusnya jam segini masih sempat untuk bermain di sesi pertamanya. Jawab Kenzo yang semakin membuat Adelia penasaran. Baiklah, ayo kita turun sekarang saja. Tapi apakah aku diizinkan untuk melihat kamu bermain pasar sahamnya, sayang? Tanya Adelia. Tentu saja. Kalau begitu aku ambil laptopku dulu di kamar, lalu kita turun lagi ke ruang keluarga. Jawab Kenzo yang langsung berjalan menuju lift. Setibanya di ruang keluarga setelah mengambil laptopnya di dalam kamar, Kenzo pun langsung membuka akun pasar sahamnya dan segera mentransfer sejumlah uang untuk modal awalnya bermain. Apa kamu yakin, sayang, akan langsung bermain dengan modal sebesar 3 miliar? Apa enggak sebaiknya mencobanya dulu saja dengan modal puluhan atau ratusan juta? Ucap Adelia yang sangat khawatir Kenzo akan kehilangan banyak uangnya di pasar saham. Tak masalah, sayang. Aku sangat yakin akan bisa menghasilkan cukup banyak uang di pasar saham luar negeri malam ini. Balas Kenzo yang sangat yakin dengan kemampuan dari sistem. Baiklah, kalau kamu sudah seyakin itu. Semoga saja ada keajaiban nantinya kamu bisa memiliki kemampuan melihat masa depan agar bisa menang cukup banyak malam ini. Ucap Adelia yang sebenarnya bertujuan hanya ingin bercanda saja dengan Kenzo. Haham, benar juga ya. Bila kemampuan dewa sahamku saat ini dipadukan dengan kemampuan bisa melihat masa depan, maka aku pasti bisa menang cukup banyak uang serta tak perlu khawatir lagi akan rugi. Gumam Kenzo dalam hati yang langsung bangkit dari tempat duduknya. Kamu mau pergi kemana lagi, sayang? Tanya Adelia. Mau buat minuman dulu sebentar, untuk persiapan nanti bergadang. Aku tak enak bila harus membangunkan para pelayan hanya untuk membuatkan minuman saja. Jawab Kenzo yang ingin menghindari Adelia karena dirinya ingin mencari kemampuan melihat masa depan di toko online. Biar aku saja yang akan membuatkannya. Kamu ingin minum apa? Tanya Adelia. Tapi aku ingin membuat beberapa minuman sekaligus untuk persiapan nanti.
Apa kamu serius tak keberatan membuatkannya? Balas Kenjo. Tentu saja tak keberatan. Katakan saja padaku kamu ingin minum apa? Ucap Adelia. Kopi, bir serta jus sayang? Jawab Kenjo. Baiklah, akan kusiapkan semuanya. Kamu tunggulah dulu sebentar dan aku sarankan sebaiknya kamu pelajari serta amati dulu saham sektor mana yang rencananya ingin kamu beli nanti. Balas Adelia yang segera pergi ke dapur untuk menyiapkan minuman yang diinginkan oleh Kenzo. Ternyata seindah ini memiliki kekasih. Ingin apapun langsung dituruti dan siapkan. Tapi kenapa banyak orang di luaran sana masih mengeluh serta tak bersyukur dengan kekasih mereka? Gumam Kenzo yang dengan polosnya berbicara. Tidak semua pasangan di luaran sana bisa seberuntung Anda, Tuan. Memiliki kekasih yang cantik, pengertian serta setia. Sahut sistem AI yang langsung menyela. Iya sistem. Aku memang laki-laki yang sangat beruntung sekali bisa memiliki kekasih seperti dirinya. Jawab Kenjo yang langsung membuka aplikasi toko online di ponsel bututnya. Beberapa saat mencari dengan langsung menukarkan poin kebaikannya sebesar 300 poin dengan kemampuan melihat masa depan. Kenzo, yang lanjut mengamati pasar saham luar negeri, menunda pembeliannya sampai kemampuannya telah selesai dipasangkan oleh sistem. Ini sayang minumannya. Apakah kamu sudah menentukan pilihan saham di sektor mana yang ingin kamu beli? Ucap Adelia setibanya di ruang keluarga dengan membawa minuman untuknya serta pesanan Kenzo. Sudah, dan sepertinya sektor tambang malam ini akan mendominasi pasar saham luar negeri, karena mungkin akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Balas Kenjo. Apa kamu sangat yakin kalau sektor tambang akan naik malam ini? Setauku sudah beberapa bulan ini sektor tambang tak mengalami perubahan grafiknya, bahkan cenderung menurun, apalagi di sektor tambang biji nikel. Kalau boleh memberikan saran, sebaiknya belilah saham di sektor teknologi saja yang terus mengalami peningkatan dan terus mendominasi pasar saham beberapa bulan ini. Ucap Adelia memberikan sarannya. Baru saja Adelia selesai berbicara, Kenjo, yang telah memiliki kemampuan melihat masa depan, langsung saja mengaktifkan kemampuannya tersebut untuk melihat saham mana yang akan mengalami peningkatan. Tanpa pikir panjang lagi karena grafiknya akan segera berubah, Kenjo pun langsung membeli semua lot saham biji nikel setelah mengetahui saham tersebut akan segera mengalami peningkatan. Kenapa kamu malah langsung menghabiskan semua modalmu untuk membeli saham biji nikel? Bukankah grafiknya sedang mengalami penurunan sekarang? Ucap Adelia yang kembali dibuat terkejut dengan tindakan nekat Kenjo. Sabarlah dulu sayang. Kamu tunggulah sebentar lagi sampai akhir penutupan sesi pertamanya malam ini. Ku yakin sebentar lagi nilai sahamnya akan mengalami peningkatan cukup signifikan. Balas Kenzo yang baru saja menyelesaikan pembeliannya. Ya sudahlah, menyesal pun juga percuma karena kamu telah melakukan pembelian sahamnya. Ucap Adelia yang terlihat sedikit kecewa karena Kenzo tak bersedia mendengarkan sarannya. Janganlah cemberut dulu seperti itu. Lihatlah grafik sahamnya sudah menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Balas Kenzo yang langsung menghadapkan layar laptopnya ke arah Adelia. Kok bisa begitu? Bagaimana mungkin biji nikel harga sahamnya tiba-tiba saja bisa meningkat setelah beberapa bulan tak mengalami pergerakan? Ucap Adelia yang terus memperhatikan pola grafik saham biji nikel yang terus naik. Apa kamu tak membaca berita kalau akhir-akhir ini banyak produsen motor dunia sedang berlomba-lomba mengembangkan kendaraan listrik? Sahut Kenzo. Iya, aku juga membaca beritanya. Lalu apa hubungannya dengan peningkatan harga saham biji nikel? Tanya Adelia yang langsung membuat dirinya penasaran. Salah satu komponen utama bagi kendaraan listrik adalah baterai, yang berfungsi sebagai penyimpan energi dan sumber tenaga untuk menggerakkan kendaraan listrik, bukan? Lalu salah satu bahan yang umum digunakan dalam proses pembuatan baterai kendaraan listrik adalah nikel, yang merupakan logam yang biasa digunakan sebagai bagian katoda pada baterai. Bahan ini akan digunakan bersama kobalt dan mangan dalam pembuatan baterai lithium-ion yang merupakan jenis baterai paling umum pada kendaraan listrik saat ini. Alasan penggunaan logam ini adalah karena kepadatan energi yang tinggi, tahan karat, dan harga yang relatif murah dibandingkan dengan bahan baku lainnya.
Jawab Kenzo yang langsung menjelaskan salah satu alasan kenaikan harga saham biji nikel. Sungguh luar biasa pengetahuanmu sayang. Bisa menjelaskan sampai sedetail itu dan bisa memperkirakan sampai sejauh itu. Ucap Adelia yang semakin dibuat kagum serta penasaran dengan sosok Kenzo. Hanya tebakan saja sayang dan ini juga hasil perkiraanku saja. Namun untungnya memang terbukti harga saham biji nikel meningkat malam ini. Balas Kenzo. Apapun alasannya, kamu sungguh hebat sayang karena bisa memprediksi dengan sangat tepat. Ucap Adelia. Ini kan sesuai keinginanmu tadi bukan? Yang mendoakan agar aku bisa mendapatkan keajaiban memiliki kemampuan melihat masa depan. Balas Kenzo. Benarkah itu? Jadi kamu sekarang sangat yakin memiliki kemampuan untuk melihat masa depan? Lalu bisakah kamu melihat masa depan hubungan kita bagaimana? Ucap Adelia yang sengaja menggoda Kenzo dengan tatapan genitnya. Kenapa memintaku untuk melihat sampai sejauh itu? Yang kulihat sekarang kalau tak lama lagi, aku akan mendapatkan ciuman pertamamu. Balas Kenzo yang langsung mengejutkan Adelia. Kamu ini, itu sih harapanmu saja bukan kemampuanmu melihat masa depan dan itu tak akan terjadi malam ini. Ucap Adelia yang wajahnya langsung merona merah. Bila tak percaya ya sudah, tapi itu benar-benar terjadi sebentar lagi. Balas Kenzo yang memang melihat kalau nanti spontan Adelia akan memeluk serta mencium dirinya. Tak ingin mendengarkan ucapan ngawur Kenzo. Adelia pun mengalihkan perhatiannya dengan terus fokus melihat pola grafik saham biji nikel yang dibeli oleh Kenzo. Bab 32. Kemenangan besar. Tak lama menunggu pola grafik pun tiba-tiba saja berubah, naik secara signifikan dan langsung membuat Adelia terkejut. Kamu benar sayang. Pola grafiknya meningkat secara signifikan dan sekarang nilai satu lot sahamnya naik beberapa kali lipat dari harga awal saat kamu membelinya. Kamu hebat sayang. Benar-benar hebat. Ucap Adelia yang langsung spontan memeluk serta mencium pipi Kenzo. Tentu saja aku benar. Termasuk dengan ciuman pertamamu yang barusan. Balas Kenzo yang sontak membuat Adelia tersadar dan melepaskan pelukannya karena malu. Ini tak seperti yang kamu pikirkan. Semua ini spontanitas terjadi sebagai bentuk ungkapan kebahagiaanku saja. Ucap Adelia yang wajahnya semakin memerah. Tak ada salahnya bukan bila sepasang kekasih mencium pasangannya. Dan aku pun tak keberatan bila kamu masih ingin menciumku lagi. Balas Kenzo yang langsung menyodorkan pipinya. Ih, enggaklah cukup tadi saja sebagai bentuk hadiah untuk keberhasilanmu. Sahut Adelia yang langsung melipat tangannya di dada dan berpura-pura marah. Baru saja Adelia selesai mengatakannya, Kenzo pun memberanikan dirinya langsung mencium bibir indah Adelia. Kamu, ini, berani sekali kamu menciumku di bibir? Ucap Adelia yang terkejut dan spontan langsung menyentuh bibirnya. Apa kamu menginginkannya lagi sayang? Balas Kenzo yang langsung mencoba menggoda Adelia. Tidak akan ada lagi. Aku marah padamu tuankan karena kamu telah berani mencuri ciuman pertamaku di bibir tanpa seizinku lebih dulu. Ucap Adelia yang langsung melipat tangannya kembali dan memalingkan wajahnya. Haham baiklah maafkan aku sayang. Aku janji tak akan mengulanginya lagi tanpa izin dulu darimu. Balas Kenzo yang langsung menundukkan kepalanya berpura-pura bersedih. Baiklah. Aku memaafkanmu kali ini, tapi ingat kamu tak boleh mengulanginya kembali seperti tadi. Ucap Adelia. Terima kasih sayang, karena kamu telah memaafkanku. Lalu sekarang apakah aku diizinkan untuk mencium bibirmu yang mungil itu? Balas Kenzo. Tidak, ingat tidak akan ada lagi ciuman di bibir. Ucap Adelia yang langsung berkacak pinggang. Baiklah. Oke tak masalah kalau tadi izinkan. Balas Kenzo yang langsung berpura-pura bersedih lalu fokus kembali di pasar saham. Melihat hal itu Adelia pun terlihat bingung lalu merangkul tubuh Kenzo sebelum mencium pipinya. Kamu gak benar-benar marah kan sayang? Ucap Adelia yang takut Kenzo kecewa padanya. Tentu saja tidak.
Aku sedang bersiap ingin menjual semua lot saham yang kumiliki sebelum penutupan sesi pertama pasar saham global malam ini. Balas Kenzo yang langsung membuat Adelia terkejut. Kenapa harus terburu-buru dijual? Bukankah pola grafiknya masih terus menunjukkan adanya peningkatan? Sahut Adelia. Untuk sekarang mungkin benar, tetapi untuk memaksimalkan keuntunganku maka aku ingin menjualnya lebih dulu di harga tertinggi saat ini karena aku yakin ketika waktu sesi kedua baru saja dibuka maka harga saham biji Nika akan mengalami penurunan cukup banyak walaupun masih meningkat daripada saat di awal pembukaan sesi pertama tadi. Jawab Kenzo yang langsung menjelaskan alasannya ingin menjual semua lot saham yang dimilikinya. Okelah sayang. Aku hanya bisa mendukungmu saja karena aku akui kalau kamu lebih pandai bermain pasar saham dibandingkan denganku. Ucap Adelia yang tak lagi meragukan kemampuan Kenzo di bursa pasar saham. Cium lagi dong kalau begitu, agar aku lebih bersemangat kembali bermain sahamnya. Balas Kenzo yang kembali menyodorkan pipinya. Karena permintaan Kenzo hanya ingin ciuman di pipi saja, Adelia pun tak mempermasalahkan hal itu dan langsung menuruti permintaan Kenzo. Ketika ciuman Adelia akan mendarat di pipi, Kenzo yang sengaja ingin mendapatkan lebih dari sekedar ciuman di pipi, dirinya pun sengaja langsung menghadapkan wajahnya ke arah Adelia. Kamu menyebalkan sekali, Ken. Kenapa lagi-lagi kamu sengaja menciumku? Ucap Adelia yang langsung berkacak pinggang memalingkan wajahnya. Kok jadi aku yang disalahkan sayang? Bukankah yang barusan ini kamu yang berinisiatif ingin menciumku? Balas Kenzo. Tapi itu kan karena kamu yang meminta ciuman di pipi untuk penyemangat. Lalu kenapa kamu sengaja mengubah posisi ciumannya? Sahut Adelia. Ya kalau itu aku juga tak sengaja melakukannya. Karena aku kan gak tahu kalau barusan kamu ingin menciumku untuk menyemangatiku. Balas Kenzo yang masih tak ingin mengakui kalau dirinya sengaja melakukannya. Sudahlah lupakan saja. Kamu fokus saja lagi bermain di pasar saham. Bukankah kamu ingin menjual semua lot saham milikmu sebelum sesi pertama ditutup? Ucap Adelia yang langsung mengalihkan pembicaraan. Sudah habis kujual semuanya. Dan lihatlah berapa total keuntungan yang kudapatkan. Balas Kenzo yang langsung menunjukkan total saldo di akunnya. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi 10 miliar lebih saldo di akunmu sayang? Memangnya berapa keuntunganmu dari transaksi sahammu barusan? Ucap Adelia yang terkejut dengan keuntungan yang didapatkan oleh Kenzo. Aku mendapatkan keuntungan bersih 3.500 untuk setiap satu lot sahamnya dan kamu kan juga tahu kalau satu lot saham itu 100 lembar. Jadi total keuntunganku ditambah modal awalku menjadi 10 miliar karena aku memiliki 20.000 lebih lot saham biji nikel. Balas Kenzo yang kembali mengejutkan Adelia. Dari mana kamu belajar bermain di pasar saham? Maaf sebelumnya sayang, tapi bukankah katamu kamu hanyalah lulusan SMP saja? Ucap Adelia. Aku suka membaca awalnya dan tentunya ada yang membimbing serta mengajarkanku juga soal ini. Tetapi aku tak bisa menyebutkan namanya karena beliau tak mengizinkan aku mengatakan tentang identitasnya kepada siapapun. Jawab Kenzo yang mencoba meyakinkan Adelia. Haham, baiklah aku mengerti kalau alasannya seperti itu. Namun sungguh kuakui kemampuanmu ini sangat luar biasa. Aku yang lulusan jurusan keuangan dan perbankan saja. Mengakui masih kalah jauh kemampuannya bermain saham bila dibandingkan denganmu. Balas Adelia. Bermain di pasar saham tak hanya mengandalkan kemampuan saja sayang. Namun keberuntungan juga berperan penting menentukan hasil akhirnya. Karena sesi pertama telah selesai, dan masih ada cukup banyak waktu hingga sesi kedua dibuka kembali. Bagaimana kalau kita melanjutkan lagi urusan kita yang tadi tertunda? Ucap Kenzo yang langsung menatap tajam Adelia. Apa maksudmu? Urusan apa yang tertunda? Balas Adelia. Belum juga Adelia menyelesaikan ucapannya. Kenzo pun langsung memeluk tubuh Adelia kemudian sengaja mencium bibir mungilnya. Kamu, kenapa berani sekali melakukannya lagi? Ucap Adelia yang wajahnya langsung merona merah. Kenapa tidak berani? Aku melakukannya dengan kekasihku sendiri jadi tak masalah bukan? Balas Kenzo. Tapi kan, Esti,
Diamlah sayang, aku hanya ingin tidur dengan memelukmu sebentar. Aku sangat mengantuk sekali saat ini, dan nanti tolong bangunkan aku bila sesi kedua pasar saham sudah dimulai. Ucap Kenjo yang langsung memejamkan matanya sambil memeluk tubuh Adelia. Baiklah, namun tidurlah di pangkuanku saja sekalian. Kalau begini posisi tidurmu, maka badanmu nanti saat bangun akan sakit. Balas Adelia yang sangat senang dengan sikap manja Kenjo. Dengan merebahkan langsung tubuhnya dan kepalanya berada di pangkuan Adelia, Kenjo pun langsung tertidur karena tak terbiasa dirinya bergadang hingga larut malam. Entah bagaimana aku bisa sangat mencintaimu, namun sejak awal aku bertemu denganmu, aku sudah mulai menyukaimu, Ken. Gumam Adelia yang terus memandangi wajah tampan Kenjo yang sangat nyenyak tidur di pangkuannya. Beberapa saat tertidur ketika sesi kedua pasar saham baru saja dibuka, tanpa disadari oleh Kenjo yang masih tertidur lelap dan Adelia yang juga ikut ketiduran. Sistem pun mengambil alih mengoperasikan akun Kenjo untuk mulai membeli lot saham di beberapa sektor sekaligus. Dengan pengoperasian yang sangat cepat menjual serta membeli sahamnya. Hanya dalam waktu 2,5 jam saja. Uang yang berada di akun Kenjo, yang sebelumnya hanya sejumlah 10 miliar saja kini telah bertambah berkali-kali lipat menjadi 185 miliar. Keesokan paginya, ketika Kenjo terbangun dan melihat Adelia masih tertidur lelap dengan posisi duduk di sampingnya. Dirinya yang teringat dengan akunnya di pasar saham tadi malam masih online. Kenjo pun langsung buru-buru membuka laptopnya dan dirinya seketika saja terkejut saat melihat jumlah saldo di akunnya bertambah berkali-kali lipat. Dari mana asal uang sebanyak ini? Siapa yang telah memainkan akunku tadi malam? Mungkinkah Laya yang melakukannya? Namun tak mungkin dirinya bisa secepat itu mengoperasikan jual beli sahamnya. Gumam Kenjo yang langsung memeriksa riwayat histori transaksinya. Saya yang melakukannya, Tuan. Ini termasuk bentuk bantuan kecil dari sistem untuk meningkatkan taraf hidup tuan rumah. Sahut sistem AI yang kembali membuat Kenzo terkejut. Terima kasih sistem. Terima kasih banyak untuk bantuannya selama ini. Balas Kenzo yang langsung menarik semua uang kemenangannya ke rekening bank dan hanya meninggalkan beberapa ratus juta untuk dia bermain. Bab 33. Grup Mega Jaya Global. Baru saja Kenjo selesai menarik semua uangnya dan menutup akun pasar sahamnya. Dirinya yang terus melihat wajah cantik Adelia yang masih tertidur lelap. Tak kuasa menahan dirinya untuk menyentuh dengan lembut pipi serta memberikan kecupan hangat di dahi. Hingga membuat Adelia yang masih sangat mengantuk akhirnya terbangun dan langsung melemparkan senyuman manisnya saat memandang wajah Kenzo. Pagi sayang, ayo pindah ke kamarmu lagi bila masih mengantuk. Sakit semua nanti badanmu kalau tidur di sini. Ucap Kenjo. Huaam, pukul berapa sekarang sayang? Bagaimana dengan pasar sahamnya? Apakah kamu masih bermain? Balas Adelia yang masih sangat mengantuk. Pukul 5:30 lebih sekarang dan sebentar lagi yang lainnya pasti sudah akan bangun. Jawab Kenjo yang langsung membuat Adelia terkejut. Haa. Beneran sudah sepagi itu? Lalu sesi kedua pasar sahamnya bagaimana? Kamu gak terlambat bangunkan tadi malam? Sahut Adelia yang langsung menyela. Enggak terlambat kok. Dan aku berhasil melipat gandakan uangku lagi di sesi keduanya. Jawab Kenjo. Syukurlah kalau begitu. Walaupun begitu aku tetap harus minta maaf padamu karena semalam aku ketiduran. Jadi tak bisa membangunkanmu. Ucap Adelia. Tak masalah sayang. Tak perlu kamu pikirkan soal itu dan sebaiknya kita langsung naik saja kembali ke kamar untuk beristirahat sebentar serta mandi sebelum sarapan. Balas Kenjo. Baiklah. Tapi kakiku masih sangat sakit sekali saat ini. Sebaiknya kamu naik saja dulu dan biarkan aku di sini sebentar setidaknya sampai rasa sakit serta kakunya sedikit berkurang. Jawab Adelia. Mendengar keluhan tersebut, Kenjo pun langsung saja menggendong tubuh Adelia tanpa meminta izinnya lebih dulu. Apa yang sedang kamu lakukan? Turunkan aku sekarang sayang. Bagaimana kalau sampai temanmu melihatnya dan jadi salah paham? Ucap Adelia yang langsung panik. Tak masalah bukan mereka kalau sampai mengetahuinya. Aku kan hanya sedang membantumu saja karena kakimu sedang sakit karena semalaman terlalu lama menopang kepalaku.
Balas Kenzo yang tetap menggendong Adelia keluar dari dalam ruang keluarga. Setibanya di dalam kamar, setelah menurunkan tubuh Adelia di atas tempat tidur, Kenzo yang tak langsung pergi, memilih untuk menggoda Adelia lebih dulu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Kenapa tak langsung keluar dari kamarku? Ucap Adelia yang langsung panik saat ditatap oleh Kenzo. Tak ada yang sedang kupikirkan. Hanya saja aku sedang memandangi wajah cantik kekasihku karena aku sangat mengaguminya. Apakah itu salah atau dilarang? Balas Kenzo. Aku tak percaya dengan kata-kata manismu itu. Ku yakin pasti kamu akan melakukan sesuatu padaku. Ucap Adelia yang langsung menutupi mulutnya. Oh, kamu mau menginginkan aku melakukan sesuatu padamu? Oke, baiklah. Balas Kenzo yang langsung mencium pipi Adelia. Tidak, bukan itu maksudku. Hentikan sikapmu itu. Bagaimana kalau teman-temanmu nanti sampai tahu kamu berada di dalam kamarku? Pastinya mereka akan berpikiran aneh-aneh tentang kita. Ucap Adelia yang langsung mendorong tubuh Kenzo agar menjauh darinya. Kenapa memikirkan mereka? Pikirkan saja tentang kita sekarang, sayang. Balas Kenzo yang semakin terpancing dan sontak mencium bibir Adelia. Jangan diteruskan, sayang. Nanti kita malah semakin jauh melangkah karena terbawa suasana. Sebaiknya kita segera bersiap dulu saja. Karena pagi ini kakek serta ayahku akan datang ke rumah ini. Ucap Adelia yang tak lagi marah ketika Kenzo mencium bibirnya. Aku kan hanya ingin menggodamu saja sebentar. Kenapa kamu langsung berpikiran sampai sejauh itu? Oke, aku akan kembali ke kamarku, tapi kamu harus menciumku dulu yang mesra di bibir. Balas Kenzo. Baiklah, oke. Tapi kamu harus janji kembali ke kamarmu sendiri setelah ini. Ucap Adelia. Tentu tak masalah, tapi yang mesra ciumannya. Balas Kenzo. Karena tak bisa menolak keinginan tersebut, Adelia pun memberanikan dirinya langsung merangkul leher Kenzo dan memberikan ciuman mesra di bibir. Merasakan bibir Adelia melumat bibirnya, Kenzo pun langsung terkejut karena itu baru pengalaman pertamanya. Sudah kan? Kalau begitu sekarang kamu segeralah kembali ke kamarmu sendiri. Ucap Adelia yang langsung menyadarkan lamunan Kenzo. Tak bisakah menambah lagi? Setidaknya sekali saja lagi. Balas Kenzo. Tidak ada. Kalau kamu begini maka aku akan beneran marah padamu dan langsung pulang pagi ini. Ucap Adelia. Baiklah. Baik, aku akan kembali ke kamarku. Tapi nanti aku pasti akan langsung melamarmu ketika kakek serta ayahmu datang. Balas Kenzo yang langsung turun dari atas tempat tidur. Katakan saja. Aku ingin lihat serta dengar apakah nanti kamu memang berani mengatakannya ketika mereka datang. Ucap Adelia. Oke. Nanti pasti akan kubuktikan ucapanku tadi. Aku akan langsung mengatakan pada mereka keinginanku yang ingin langsung menikahimu bukan sekedar hanya bertunangan saja. Balas Kenzo yang langsung berjalan keluar dari dalam kamar Adelia. Mendengar ucapan Kenzo, senyum bahagia pun langsung terukir di wajah cantik Adelia. Aku pun juga semakin tak sabar Ken ingin segera dimiliki olehmu. Gumam Adelia yang langsung merebahkan kembali tubuhnya di atas tempat tidur. Sesampainya di dalam kamarnya, Kenzo yang teringat masih memiliki satu kali kesempatan memutar roda keberuntungan. Dirinya pun langsung membuka ponsel bututnya dan masuk ke dalam fitur roda keberuntungan. 80% saham Raja Wali Cipta Wijaya, 55% saham Pentra Oil Global, 65% saham Mega Jaya Global, 70% saham Permata Medika. Pilihan saham untuk apa ini sistem? Dan di mana pilihan kemampuannya yang kemarin? Tanya Kenzo yang bingung dengan macam-macam pilihan saham yang ada di roda keberuntungan. Sistem telah menyiapkan pilihan kepemilikan saham perusahaan besar dunia yang dapat Anda miliki, seperti yang diinginkan oleh tuan rumah. Jawab sistem AI yang langsung membuat Kenzo penasaran. Dengan langsung mencari informasi tentang semua perusahaan yang disiapkan oleh sistem di ponselnya. Tak lama berselang Kenzo pun seketika dibuat terkejut karena keempat perusahaan yang disiapkan oleh sistem merupakan perusahaan terbesar serta teratas dunia. Ini benar-benar hadiah terbaik sistem.
dan sangat kuinginkan untuk sekarang ini. Terima kasih banyak sistem, dan tolong segera putar roda keberuntungannya untukku. Ucap Kenjo yang langsung sangat bersemangat ingin segera mendapatkan salah satu perusahaan yang disiapkan oleh sistem. Beberapa saat berputar, roda keberuntungan pun akhirnya berhenti di saham grup Mega Jaya Global yang merupakan salah satu bank terbesar dunia dan Kenjo langsung memiliki 65% saham di grup perusahaan tersebut. Akhirnya aku bisa memiliki salah satu perusahaan top dunia. Apalagi perusahaan yang kudapatkan ini adalah salah satu grup keuangan terbesar dunia. Terima kasih sistem. Aku sangat berterima kasih dengan hadiah yang sangat menakjubkan ini. Ucap Kenjo yang berlompatan di dalam kamarnya. Di sisi lain, berita pemilik baru grup Mega Jaya Global seketika saja langsung menggemparkan para pengusaha serta konglomerat di seluruh dunia. Setelah kabar tersebut diumumkan oleh media sosial resmi milik grup Mega Jaya Global. Coba ayah lihat berita ini. Kira-kira siapa pemilik saham terbesar grup Mega Jaya Global? Karena di akun resminya menyebutkan kalau pemilik baru salah satu bank terbesar dunia itu berasal dari negara Baruna. Ucap Pak Jordi yang langsung menunjukkan berita di ponselnya kepada kakek Hartono. Benar yang kamu katakan. Kira-kira siapa pengusaha kaya di negara ini yang mampu mengakuisisi 65% saham grup Mega Jaya Global? Balas kakek Hartono yang spontan langsung terfikirkan olehnya sosok Kenzo. Mungkinkah orang itu Kenjo? Ucap Pak Jordi yang langsung terfikirkan juga sosok Kenjo. Tak mungkin pemulung miskin itu pemiliknya, karena dia hanyalah sampah yang beruntung mendapatkan warisan keluarga besarnya. Sahut Nyonya Amanda yang langsung menyela. Sebaiknya jaga ucapanmu dan cara bicaramu itu mulai dari sekarang. Karena bagaimanapun juga Kenzo adalah calon menantu keluarga ini dan pewaris dari keluarga tersembunyi. Aku tak mau keluarga Hartono terkena sial apalagi dampak gara-gara mulut busukmu itu. Ucap kakek Hartono yang langsung tersulut amarahnya. Mendengar ucapan kakek Hartono dan melihat amarah di wajahnya, Nyonya Amanda pun langsung terdiam dan menundukkan kepalanya. Benar tidaknya dia pemiliknya? Sebaiknya kita menunggu saja dulu sampai berita terbaru dirilis kembali oleh grup Mega Jaya Global. Lalu kalau bukan Kenjo pemiliknya, maka kita harus bisa mendekati pemilik baru yang misterius itu agar rantai modal perusahaan kita tetap aman. Ucap kakek Hartono memberikan sarannya. Aku pun berpikiran seperti itu ya. Sebisa mungkin aku akan mencari tahu siapa pemilik saham terbesar grup Mega Jaya Global agar kita bisa mengambil kepercayaannya. Jangan sampai kita didahului oleh lawan kita, agar tak menjadi masalah di belakangnya pada rantai modal grup perusahaan kita. Balas Pak Jordi yang langsung menyetujui saran dari kakek Hartono. Bab 3